pula istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi, yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Vincent dan dia itu sudah lama. Mereka adalah umat saya yang sudah bertahun-tahun di Odilia dan sangat terlibat di dalam gereja. Pernikahan yang sungguh-sungguh akan menjadi kuat ketika ada rajin, ada ketekunan dan kekuatan. Yang saya tahu, orang semuanya mengakui bahwa Vincent itu orangnya sangat tekun.
itu mantan bosnya ada di sana tahu. Dia mulai dari nol. Dari SMP kelas 1 sudah bersama dengan saya. Dulu saya bentuk untuk jadi Romo sebenarnya. Dan dia sudah akan melamar jadi Romo. Sudah saya masukkan di seminari ya. Tapi ternyata dia tidak mau masuk di sana. Andaikan jadi Romo, dia akan jadi Romo yang luar biasa. Apakah masih mau jadi Romo Vincent? Jadi Vincent sejak kecil dari SMP sampai kuliah dan kerja, dia adalah ngurusin gereja. Bayangkan, maka kalau saya dari kok bisa menikah sama dia itu dari mana itu? Saya nggak pernah tahu kalau itu tiba-tiba sama dia gitu. Tapi ini, dan dia mulai dari sesuatu yang kecil dan yang penting, dia itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi dikatakan oleh Romo Tri, Cornelia itu dulu jelek. Dari mulai saya pindah dari Pantai Kapuk, dulu saya masuk di Pantai Kapuk, itu mulailah berkembang. Dia Vincent ya, dulu itu Genderuwo pun nggak pernah masuk di situ. Tapi sekarang sudah besar dan baik, 70 km. Vincent adalah orang pertama yang menemani saya kemana-mana. Kita masih ingat mobilnya di jalan, kita angkutan berhenti. Maka kemarin waktu Desi lewat ke rumahnya dia, itu sampai itu gelap seperti itu sudah biasa. Tapi yang menarik adalah si Vincent adalah orang yang sangat mengasihi. Dan kasih itu ternyata tidak diperoleh oleh dia. Dia sangat mengasihi semua, dan banyak orang juga mencintai dia. Tapi yang satu dikatakan, dia adalah segala-galanya. Luar biasa dia, kamu. Kalau ada dia, berarti Vincent tidak lihat. Dia akan nurut sama dia. Dan sekarang menjadi orang yang pentingnya, saya yakin keluarga ini menjadi keluarga baik. Dia sangat aktif, dia juga ngajar di sekolah, dan jangan lupa dia belajar kitab suci. Sudah berapa bulan ya? Tidak pernah bolos dia belajar kitab suci. Baca kitab suci itu, katanya Pak, dia jadi perkhotbah melebihi Romo. Nah, mereka sudah diisi di dalam keluarga mereka sesuatu yang rohani dan tidak pernah dipisahkan hal itu. Maka adik-adiknya itu baru nyusul, Vincent sudah besar, Dian sudah besar, dan dia itu pasti juga menjadi berkat dari banyak orang. Maka suatu perkawinan itu akan menjadi perkawinan yang luar biasa ketika ada 5T. Paling artinya punya waktu untuk bersama-sama, waktu untuk bergereja, waktu untuk berdoa. Saya masih ingat mereka berdua itu ke gerejanya itu pagi jam 7 pagi, betul kan? Kenapa tidak panas? Itu alasan tidak panas. Dan biasanya yang bisa saya lebih cepat kan gitu. Nah, alasannya dan bersama-sama. Yang kedua, toleransi. Toleransi apa? Ya, memahami satu sama lain. Dia orang Jawa, ngomongnya 1-2. Kalau dicubit baru ngomong. Tapi itulah dia, tapi dan bisa menerima. Saya yakin kalau ditinggalkan Vincent, ditinggalkan sekian, Vincent pasti bunuh diri. Nggak sanggup untuk menahan diri katanya. Tapi dia memang setia. Dia menerima orang boleh sudah. Saya adalah orang Mongere. Saya lama di Mongere. Saya ngerti Mongere kan baik. Nah, itu. Dan itu beda budaya. Dia bisa terima. Tapi yang kedua, mereka berdua adalah luar biasa. Tapi mereka takut untuk tanggung dengan saya. Karena apa? Saya tahu bisa-bisa mereka semua. Maka bilang Romo kalau saya jangan, karena tahu. Nah, pindah juga kamu ya.
Karena bersurat saya itu kesini saya itu. Nah, kemudian yang ketiga punya taksur, artinya apa? Punya hal yang menyentuh. Bini saya itu mulutnya manis, otaknya di mulut dia. Orang memandang dia bapak, rasanya luar biasa. Jangan-jangan sampai dia tertipu juga dia. Dan dia juga orang yang sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang mengatakan, ya bisa mengatakan saya sama Vincent. Sesuatu yang indah, mudah mengucapkan terima kasih. Yang keempat, harus biasanya berani mengatakan terima kasih. Terima kasih. Vincent itu kalau sama bilang terima kasih sudah dimasakan apa kemudian dia dan terima kasih sudah dijemput. Banyak suami istri itu sudah biasa menikah dan tak bilang terima kasih makanannya enak sekali jarang itu. Kalau dimasakin istri orang bapak-bapak harus terima kasih. Kalau suami juga sama itu istri. Kalau sama suaminya sendiri kita luar biasa. Tetapi kalau ada suami orang lain, waduh, itu sangat ramah, monggo, dari munjuk kopi nopo. Kalau suami sih dari kiri kono, saya uyah dengan 10. Tapi bagaimana satu punya waktu menghormati orang sesuatu yang menyentuh dan yang keempat adalah berterima kasih. Yang terakhir itu penting adalah trust, percaya. Kalau tidak ada percaya itu setengah mati berantem terus itu. Suaminya baru buat HP untuk perusahaan, dia ada di belakang punggung. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Maka pacar ya itu. Satu yang begitu tidak boleh. Tapi percaya bahwa suami saya setia, istri saya setia. Maka Tuhan mengatakan satu hal yang penting, satu, istri tunduk pada suami bukan sebagai pembantu tetapi sebagai hadiah dari Tuhan yang indah. Dapat bayangkan kamu bisa dapat orang Jawa yang luar biasa, kamu gak usah bayar bilis semua coba, bilisnya mahal itu. Kemudian kamu dia dapat orang Gores itu segala-galanya macam-macam itu, keras itu. Kalau istrinya orang Jawa itu tunduk Cina. Saya tinggal sama orang Mamori bertahun-tahun gitu. Kemudian satu hal, tapi juga suami bisa menghormati dan juga mencintai istrimu seperti dirimu sendiri. Ini pantangan seorang pria mengatakan, semakin lama kok kamu bajunya semakin sempit. Wah, itu bahaya. Sudah semakin gendut, marah itu. Tapi kalau ini saya kasih duit 200 juta pergi ke Korea untuk menguruskan badan, nah itu. Dan mereka nanti akan kembali ke Australia dengan semangat yang baru, menjadi satu. Dan hebatnya mereka berdua telah ada satu rumah yang akan mereka tinggali. Jarang di orang perantau punya rumah, mereka punya rumah. Dan mereka hebat. Katanya satu kamar untuk mobil, kemudian numpang makan di sana. Maka sekali lagi saling mencintai, saling menghormati. Yang berupa pada 5 hal tadi harus diperkan. Maka ini yang sering saya nasihatkan. Bu, percaya enggak? Masak itu bukan tugas istri. Nah aja jadi istri atau jadi pembantunya, bulan kita dibayar mana? Ya toh. Ngepel bukan tugas istri. Dia cucu enggak dia. Enak aja sekolah tinggi dari pembantu yang dibayar gratis. Nyuci baju bukan tugas istri. Nggak ada Tuhan pernah mengatakan begitu. Nyuci piring bukan tugas istri.
yang tiada. Udah suruh kerja lagi suruh begitu. Tugas istri dalam kitab suci hanya dua: taat sama Tuhan dan tunduk pada suami. Kalau suami minta istri masak, ya masak. Kalau minta cuci piring, ya cuci piring. Kalau minta untuk cuci baju, ya cuci baju. Tidak lagi dengan cemberut sambil nyanyi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya yakin kita doakan ini saya jadian menjadi keluarga yang bahagia. Tuhan berkati kita semuanya. Kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Dan Sista Romana Dian Purwati dan Sista Romana yang berbahagia setelah diadakan menghentikan sepenuhnya, saya selaku pelayan gereja meneruskan permohonan kalian. Namun sebelum perkawinan ini diresmikan, terlebih dahulu saya akan menanyakan sahabat hati kalian berdua. Saudara Bisnis Justana, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara Vincent Sudarman mengasihi dan menghormati Francisca Romana Dian Purwati sebagai istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara Vincent Sudarman menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Francisca Romana Dian Purwati, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah Francisca Romana Dian Purwati mengasihi dan menghormati Vincent Sudarman sebagai suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari Francisca Romana Dian Purwati menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan percaya Tuhan kepadamu dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan mereka. Francisca Romana dan Romana Dian Purwati dan Dian Sustana silakan saling berhadapan.
bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih Allah makhluk ini. Beri saja dia. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Cincin pada jari manis ujimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku dan cinta kasihku kepadamu. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Francisca Romana Dian Purwati dan Yesus Dharma, sekarang kalian telah resmi menjadi suami istri dan akan hidup manis sebagai sebuah keluarga baru. Kendati demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang bahagia ini, ungkaplah rasa hormat itu kepada orang tua dan mohonlah restu untuk hidup perjalanan keluarga kalian agar bahagia. Dipersilakan.